Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bu Erna selaku dosen mata kuliah negosiasi, kreativitas, dan inovasi. Sebelumnya, perkenalkan saya Sofi Adila dengan NIM 41322111051 dari LPI 5B Malam. Di sini saya akan mempresentasikan tugas untuk asesmen tengah semester, yaitu poster tentang evaluasi diri terkait kemampuan negosiasi dan presentasi yang saya miliki. Pertama, saya akan mempresentasikan kelebihan dan kekurangan saya ketika bernegosiasi. Kelebihan saya yaitu yang pertama dapat menguasai komunikasi verbal dan nonverbal. Saya merasa mampu menguasai komunikasi verbal dan nonverbal, eh, yaitu contohnya komunikasi verbal yang saya kuasai, saya mampu menyusun kata-kata yang akan saya sampaikan dan dapat menyampaikannya dengan baik ketika berbincang atau berkomunikasi dengan lawan bicara. Kemudian komunikasi nonverbal yang saya kuasai yaitu ketika saya sedang berbicara, saya mampu menggunakan bahasa tubuh seperti mimik wajah, nada, dan intonasi suara saya. Yang kedua itu persiapan yang matang. Dalam hal ini, saya mampu mempersiapkan diri saya dengan baik sebelum bernegosiasi, seperti memahami apa yang akan saya negosiasikan, dan sekiranya saya mencatat hal-hal penting yang akan saya sampaikan dan saya tanyakan kepada lawan bicara saya. Yang ketiga yaitu saya memiliki kemampuan menganalisis masalah dan menyelesaikannya. Dalam hal ini, saya merasa mampu menganalisis masalah. Contohnya ketika menganalisis faktor-faktor yang penyebab konflik ketika bernegosiasi, dan saya akan mempertimbangkan solusi yang tepat dan akan saya sampaikan kepada lawan bicara saya. Dan berikutnya itu ada saya mampu mendengarkan lawan bicara saya. Saya merasa mampu mendengarkan dan memahami lawan bicara saya ketika lawan bicara saya sedang berbicara. Namun dalam kondisi ini, kemungkinan ketika ada hal yang saya kurang pahami akan saya tanyakan kepada lawan bicara saya sebagai bentuk interaksi yang baik ketika sedang bernegosiasi. Kemudian itu ada kemampuan negosiasi yang saya miliki di sini kekurangan. Kekurangan yang saya miliki yaitu kemampuan dalam pengambilan keputusan. Saya merasa mampu menganalisis masalah yang saya hadapi, namun terkadang saya merasa ragu ketika akan mengambil keputusan. Uh, Kenapa saya ragu? Karena terkadang saya merasa kurang riset. Jadi, ketika akan memutuskan sesuatu, saya merasa harus meriset dahulu apa yang akan saya putuskan. Kemudian, saya mencoba untuk memberanikan diri atau mengumpulkan rasa percaya diri saya dan meyakinkan diri saya agar keputusan yang akan saya ambil itu bukan keputusan yang salah. Kemudian di sini saya akan mempresentasikan terkait hal yang telah saya terapkan pada saat presentasi. Yang pertama, saya merasa saya sudah mempersiapkan materi saya dengan baik. Sebelum presentasi, saya akan meriset materi saya baik di internet maupun di modul yang telah diberikan oleh dosen-dosen saya. Kemudian saya biasanya membuat catatan kecil tentang poin-poin yang sekiranya itu membutuhkan pemahaman dan penjelasan lebih. Hal itu akan membantu saya memahami dalam mempersiapkan materi saya dengan baik. Kemudian, yang kedua itu saya mendesain slide dengan baik. Saya merasa saya sudah membuat desain slide PPT saya atau hal-hal yang akan saya presentasikan dengan baik, yaitu dengan membuat desain yang cocok dengan tema yang akan saya presentasikan. Selanjutnya itu ada memberikan penutup yang baik. Ketika menutup presentasi, saya merasa saya sudah memberikan atau menyampaikannya dengan baik karena saya sudah menegaskan hal-hal yang akan saya sampaikan dengan baik. Kemudian saya tutup presentasi saya dengan baik dan sopan. Kemudian hal yang belum saya terapkan ketika presentasi yaitu yang pertama penyampaian materi kurang baik atau dalam pemilihan bahasa dalam penyampaian materi saya kurang baik. Mengapa begitu? Karena terkadang ketika tampil di depan banyak orang, saya merasa gugup, dan rasa gugup itulah yang membuat diri saya
jadi susah mengontrol dan kurang dapat memilih bahasa yang baik dalam penyampaian materi, dan mungkin itu bisa menyebabkan audiens saya kurang memahami apa yang saya sampaikan. Kedua, interaksi dengan audiens kurang baik. Saya merasa gugup seperti yang saya sampaikan barusan, jadi saya hanya berfokus dengan materi saya, namun kurang berinteraksi dengan audiens karena saya gugup. Saya rasa untuk menghadapi dua kekurangan di poin ini, saya sadar saya harus belajar percaya diri lagi dengan baik ketika tampil di depan banyak orang, agar presentasi saya berjalan dengan baik dan maksimal. Selanjutnya, aspek yang perlu ditingkatkan terkait kemampuan negosiasi dan presentasi saya yaitu, yang pertama itu saya harus berlatih untuk bernegosiasi khususnya terkait dengan pengambilan keputusan saat bernegosiasi. Kedua itu saya mengulang materi dan memahaminya dengan baik agar saya dapat maksimal ketika presentasi dan negosiasi. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kemampuan berbicara saya agar dapat menyampaikan materi dengan baik dan jelas. Yang selanjutnya saya harus percaya diri, tetap tenang dan tetap fokus agar dapat menyampaikan sesuatu yang dapat dipahami oleh audiens. Kemudian saya harus berlatih kontak mata dengan audiens agar audiens merasa terlibat ketika saya presentasi. Kemudian yang terakhir yaitu saya harus berlatih untuk membuat pertanyaan yang menarik perhatian audiens. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam, Bu.